Kita tepuk tangan bagi Tuhan kami. Puji-pujian tadi adalah ibadah rutin di PD atau Persekutuan Doa Immanuel PT Kevin Persada Mandiri yang setiap bulan dilangsungkan sebulan 2 kali sebagai bentuk ucapan syukur Esther Sukmawati atas pertolongan Tuhan kepadanya. Pada bulan Juni 2025 ini dilangsungkan hari Jumat di tempat biasanya di lantai 2 Gedung Kerin PT Kevin Persada Mandiri menghadirkan pembicara Pendeta Ara Siahaan. Kita mau belajar tentang melakukan yang terbaik. Saya mengajak kita buka Kolose pasal 3 ayat 17. Kenapa kita perlu melakukan yang terbaik sepanjang kita hidup? Yang pertama, ada hukum tabur tuai. Mulai hari ini, ayo belajar menabur yang diajarkan firman Tuhan. Belajar melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Saya pastikan hidup itu pilihan. Mari kita tabur kebenaran supaya kita menuai hasilnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, perhatikan kebiasaan. Ada banyak orang dia udah Kristen bahkan melayani, tapi kebiasaannya jelek. Tapi kebanyakan saya dalam kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Kebiasaannya masa depan. Ada kebiasaan yang membuat hancur. Masalah yang pasti ada namanya orang itu. Yang ketiga, menjadi kesaksian yang tepat. Kita akan jadi orang yang tepat. Ingat mulai hari ini bahwa ada hukum tabur tuai. Yang kedua, kebiasaan kita adalah masa depan kita. Yang ketiga, hidupmu akan jadi kesaksian. Dan yang terakhir, kita akan jadi orang yang
Apa yang diberitakan Pendeta Arasia Haan diaminkan pendiri Persekutuan Doa atau PD Immanuel PT Kevin Persada Mandiri, Esther Sukmawati, tidak hanya sekedar mengaminkan, tetapi di hari-harinya ia terus berusaha melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama. Tetapi diakuinya, untuk melakukan hal yang terbaik itu tidaklah mudah. Ada banyak yang harus dihadapinya, di antaranya difitnah, diintimidasi, dijelek-jelekkan, pembunuhan karakter. Tidak berhenti di situ, saking motivasinya mau berbuat yang terbaik, malah ia harus ditipu kehilangan uang miliaran rupiah. Semuanya itu Esther Sukmawati hadapi dengan senyum dan berdoa memohon belas kasih Tuhan. Dan orang-orang yang dimaksud tidak lagi menjahati orang lain. Untuk itu, ia meminta orang-orang yang melakukan hal itu dapat bertobat, sebab ia tidak tega kalau melihat orang-orang itu mendapatkan hukuman dari Allah akibat perbuatan mereka sendiri. Ibadah di Jumat itu ternyata dihadiri oleh istri dari seorang yang sudah melalang buana memimpin perusahaan properti ternama di Indonesia, yaitu Maria Lovisa Marzuki, istri dari Yohanes Marzuki. Saya begitu lihat Ibu Esther, saya terkaget-kaget. Karena apa? Pertama sudah cantik, kedua rendah hati. Terus saya lihat persekutuan doanya itu luar biasa, bagus, karyawannya semua mau beribadah, ya. Dan ini saya bilang sama Bu Esther, persekutuan doa ini bagus. Tuhan pasti berkatin pabriknya. Tuhan jauhkan dari mara bahaya apapun untuk perusahaan Bu Esther. Karena apa? Karena di perusahaan Bu Esther ada tabut Allah. Di mana ada tabut Allah, di situ berkat Tuhan mengalir seperti air sungai yang tidak pernah henti-hentinya. Bahkan di perusahaan Bu Esther ini ada nama Tuhan ditegakkan. Di mana nama Tuhan ditegakkan, di situ Tuhan akan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa PD Immanuel Bu Esther ini pasti diberkatin, dan pabriknya juga pasti diberkatin, karyawan-karyawatinya penuh damai sejahtera. Dan saya akan datang lagi ke PD Immanuel, dan saya akan membawa teman-teman